Izinkan saya bertanya, bagaimana dengan pernyataan aku diperkenalkan secara langsung dan diperkenalkan melalui pembelajaran? Ya, ada kaitannya dengan tadi ya. Jadi ada yang diperlihatkan aku ya tanpa belajar, maksudnya ya, secara langsung ya saya ingatkan bahwa kalau kita tidak mengikuti Al-Qur'an ya, kalau kita tidak mengikuti Al-Qur'an lalu kemudian diperlihatkan tentang aku, maka yang paling tinggi pada saat itu adalah wilayah jiwa. Hanya sampai di sini ya. Untuk bisa naik ke atas ini tidak ada jalan lain kecuali kita mengikuti Al-Qur'an. Ya, tidak ada jalan lain kecuali kita mengikuti Al-Qur'an. Jadi sejauh-jauhnya pengalaman spiritual yang ya diberikan oleh Allah secara langsung kepada mereka, katakanlah diperlihatkan diri mereka, ya itu hanya pada wilayahnya wilayah yang kedua dari jasad, pada wilayahnya jiwa. Ya, selebihnya untuk naik ke atas itu dibutuhkan petunjuk Al-Qur'an. Ya. Jadi ketika kita berada di bawah ini, berada pada wilayah jasad, ya, pada wilayah ini ya diturunkan kepada manusia itu Al-Qur'an sebagai petunjuk jalan kembali kepadanya. Ya. Jadi memang awalnya adalah harus melalui pembelajaran. Ya. Kalau terus mengikuti petunjuk dari Al-Qur'an, ya, maka Allah janjikan bahwa bagi orang-orang yang rindu akan pertemuan dengan Rob, maka ya niscaya waktu pertemuan itu akan datang kepadanya. Ya, jadi ya, untuk bisa melakukan pertemuan secara benar melalui jalur yang benar itu harus mengikuti petunjuk dari Al-Qur'an. Kalau kita mengikuti petunjuk dari orang-orang yang katakanlah orang-orang yang sudah mengalaminya kemudian membuat buku petunjuk misalnya, maka kalau kita ikuti mereka itu cahayanya pudar dan ya kekuatan perjalanan spiritualnya hanya sampai pada wilayah jiwa. Hanya itu yang bisa diberikan bantuan oleh orang lain kepada diri kita. Selebihnya untuk bisa naik dari wilayah jiwa sampai ke ruh sana, sampai ke rahasia, ya itu harus mengikuti wahyu Al-Qur'an. Nah, pertanyaannya kembali, kenapa harus mengikuti Al-Qur'an? Karena ya ruh yang akan kita temukan di sini, di wilayah ini, itu adalah kembarannya adalah firman Allah, ruh yang ada dalam Al-Qur'an. Ya. Ruh yang ada dalam Al-Qur'an. Kita ketahui bahwa Al-Qur'an itu berisi Taurat dan Injil. Jadi orang-orang yang sebelum turun Al-Qur'an kepada mereka, namun mereka diberikan kitab Taurat atau kitab Injil, lalu mereka mengikuti apa yang ada di dalamnya, itu bisa mereka dipertemukan dengan hakikat, dengan ruh itu. Ya. Berbeda dengan Fir'aun yang berkeinginan untuk mencari Tuhannya Musa, ya, lalu dia mengikuti ya cara yang berbeda. Dia memerintahkan kepada Haman untuk membuat ya sebuah bangunan yang tinggi dari tanah liat, ya, agar dia bisa mendaki ke langit mencari Tuhannya Musa. Maka yang didapatkannya di situ adalah egonya sendiri. Ya. Dia tidak menemukan Tuhannya Musa. Jadi demikian, seandainya dia mencari Tuhannya Musa, ya harus mengikuti petunjuknya Musa. Gitu ya. Jadi sekali lagi yang perlu kita perhatikan bahwa yang dipertemukan secara langsung oleh Allah tanpa melalui petunjuk itu adalah sebatas
pada wilayah kedua dari jasad kita, yaitu wilayah jiwa ya. Wilayah jiwa ini. Selebihnya ya harus mengikuti petunjuk wahyu dari Allah, dari Al-Qur'an. Ya, Allah janjikan bahwa ya sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap ufuk dan juga pada diri mereka sendiri hingga jelas bahwa ini adalah al-haq. Jadi kata al-haq itu menunjuk kepada wilayah ruh. Ya. Oke, demikian saya pikir supaya bisa menjadi perhatian ya bahwa ketika seseorang merasa kagum, merasa hebat, merasa mendapatkan sesuatu yang luar biasa ketika melihat aku tanpa melalui petunjuk Al-Qur'an, ya saya katakan kenapa dia merasa hebat, karena ya tidak memiliki standar pembanding tentang apa yang dilihatnya. Ya, saya biasa perumpamakan ya seseorang yang terbiasa tinggal di kampung dengan rumah berbentuk pondok-pondok misalnya, ya ketika dia menemukan sebuah rumah yang agak besar, terbuat dibilang rumah batu, dia akan merasa hebat, dia akan merasa telah melihat sesuatu yang luar biasa. Ya, padahal ya dia memiliki standarnya pondok. Dia belum melihat bahwa selain rumah seperti itu masih ada lagi gedung yang lebih hebat. Masih ada gedung tinggi pencakar langit. Ya, jadi dia merasa hebat karena tidak memiliki standar ya. Tidak memiliki pembanding. Olehnya itu tidak perlu kita merasa cepat puas, merasa terkagum-kagum dengan apa yang kita alami secara spiritual ya, tanpa sebelumnya mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Yang sebaiknya adalah ketika kita mengalami hal-hal seperti itu, maka kita lanjutkan perjalanan spiritual kita dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an, dengan mendekati Al-Qur'an, agar supaya ya ruh yang ada di dalam diri kita mampu mencapai ruh yang ada di dalam Al-Qur'an sebagai kembarannya. Oke, mudah-mudahan cukup ya, mudah-mudahan bisa paham. Kembali lagi ke pertanyaan yang ada di WA. Mungkin sebelum kita masuk topik, kita menunggu teman-teman yang bergabung ya.